Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semua. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan kembali mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kita di sini akan membahas beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat yang pertama di sini adalah bentuk nilai mutlak fx kurang dari c, dan di sini untuk c yang lebih dari 0. Untuk penyelesaiannya yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan tanda mutlak ialah kita ubah ke bentuk seperti ini ya, fx lebih dari min c dan fx kurang dari c. Kita lihat contoh, misalkan nilai mutlak 3x tambah 1 kurang dari 8 misalnya ya. Nah ini tanda ini bisa jadi kurang dari atau sama dengan ya. Jadi untuk kurang dari dan sama dengan juga sama. Nah, misalkan di sini kurang dari dan sama dengan, maka untuk menyelesaikannya kita rubah ke bentuk seperti ini. Berarti 3x tambah 1 kita taruh di tengah, lalu dia kurang dari atau sama dengan 8, dan dia lebih dari atau sama dengan min 8 ya. Nah, supaya kita dapat nilai x, berarti kita harus menghilangkan 1 ya. Artinya apa? Setiap ruas ini kita kurang dengan 1 ya. Kalau kita kurang 1, sehingga 1 tambah 1 ini 0, yang tersisa cuma 3x ya. Berarti di sini min 8 kurang 1 kurang dari atau sama dengan 3x, dan 8 kurang 1 ya. Jadi semua kita kurang 1. Lalu kita selesaikan ini, min 8 kurang 1 itu adalah min 9. Di sini 3x, lalu di sini kita punya 7 ya. Maka supaya kita dapat nilai x, nah semuanya kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Jadi 3x dibagi 3 itu adalah x, dan min 9 dibagi 3 itu adalah min 3, lalu di ruas kanan adalah 7/3 ya. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari atau sama dengan min 3 dan x kurang dari 7/3 ya. Nah, seperti itu aja. Dan di sini x elemen ulangan real ya. Nah, kita lihat yang kedua, untuk bentuk fx, nilai mutlak fx lebih dari c atau lebih sama dengan c ya. Ini penyelesaiannya, bentuk ini mutlak ini bisa kita rubah menjadi fx kurang dari negatif c atau fx lebih dari c ya. Kita lihat contoh. Misalkan nilai mutlak dari 4 dikurang 2x lebih dari 6 misalnya ya. Nah, kita ingat tadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi bentuk 4 dikurang 2x kurang dari min 6 atau 4 dikurang 2x lebih dari 6 ya. Jadi kebalikan dari yang tanda kurang dari tadi ya. Di sini lebih dari. Maka masing-masing ini kita selesaikan. Berarti kalau di sini ada 4 dikurang 2x, kita mau menghilangkan 4. Di kedua ruas kita kurangi 4. Berarti di sini menjadi min 2x kurang dari min 6 kurang 4 ya. Berarti min 2x kurang dari min 10. Nah, perlu kita ingat, supaya kita bisa menjadikan ini x, yang kita lakukan adalah membagi dengan bilangan negatif ya, yaitu negatif 2. Kalau kita membagi dengan bilangan negatif, akibatnya tandanya jadi bertukar ya, berubah menjadi lebih dari ya, min 10 per min 2 ya. Maka x lebih dari min 10 per min 2 itu adalah 5. Nah, lalu kita selesaikan pula yang sebelah sini. Berarti sama langkahnya, kita kurangi 4 ya, berarti min 2x di sini
lebih dari 2 ya. Maka supaya kita dapat X, kita bagi dengan negatif 2. Nah, ini koefisien X-nya di sini negatif. Kalau kita membagi dengan bilangan negatif, tandanya jadi bertukar ya, berubah. Jadi 2 per min 2. 2 per min 2 itu adalah min 1 ya. Nah, maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian di sini adalah X, di mana kita tuliskan terlebih dahulu yang angkanya kecil ya, berarti min 1. X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5. X elemen bilangan real, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, nah, tandanya boleh bebas ya, boleh kurang dari, bisa juga lebih dari, atau kurang sama dengan, atau lebih sama dengan salah satu, dimana di sini ciri-cirinya adalah di ruas kiri dan kanan ada fungsi dengan tanda mutlak. Nah, ini tinggal kita ubah ke bentuk perkalian sekawan, yaitu fx tambah gx dikali fx kurang gx. Nah, contoh, misalkan nilai mutlak 2x kurang 4 itu lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, untuk penyelesaiannya nanti kita rubah menjadi bentuk perkalian sekawan dari fx dan gx. Maka di sini tuliskan 2x dikurang 4 ditambah 3x tambah 3 kita kali dengan 2x kurang 4 dikurang x tambah 3. Nah, tandanya di sini adalah sama dengan yang atas, itu lebih dari atau sama dengan, maka di ruas kanan itu adalah 0 ya. Terus kita selesaikan. 2x ditambah x itu adalah 3x, min 4 ditambah 3 itu adalah min 1, lalu 2x dikurang x adalah x, min 4 dikurang 3 itu adalah min 7 ya. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, daerah interval mana yang memenuhi pertidaksamaan ini, berarti kita buatkan garis bilangannya ya, dimana kita harus cari dulu pembuat 0 dari masing-masing faktor ini. Jadi misalkan 3x kurang 1 ini sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1, berarti x sama dengan 1/3. Dan yang satu lagi di sini adalah x kurang 7 sama dengan 0, x sama dengan 7. Nah, maka kalau kita gambarkan di garis bilangan, nah, ada sepertiga, kita taruh sepertiga dan 7. Misalkan di sini 1/3 dan di sini adalah 7. Maka daerahnya bisa kita uji. Misalkan saya mengambil daerah untuk x sama dengan 0. Daerah ini ya, di sini adalah daerah x sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusikan di sini, 3 kali 0 adalah 0, 0 dikurang 1 ya. Jadi ini 0 dikurang 1 adalah min 1 ya. Berarti kita tandai di sini adalah negatif ya. Negatif. Begitu juga dengan yang faktor ini, 0 dikurang 7 adalah min 7, negatif. Negatif dikali negatif itu adalah positif. Berarti kita tandai untuk selang yang terdapat tanda 0 tadi itu kita tandai positif. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk pertidaksamaan kuadrat, nah pasti untuk selang ini dia akan berselang-seling ya. Kalau di sini positif berarti di sini negatif, lalu di sini adalah positif ya. Nah, penyelesaian yang akan kita ambil itu sesuaikan dengan soal ya. Di sini di soal adalah yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, lebih dari sama dengan 0 tentu kita ambil yang positif ya. Berarti daerahnya adalah yang ini ya, yang di pinggir-pinggir. Maka kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari 1/3 kurang dari atau sama dengan 1/3 atau
X lebih dari atau sama dengan 7, di mana X adalah bilangan real. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk bentuk nilai mutlak fx kurang dari gx ya. Jadi ini ciri-cirinya. Di sini di ruas kiri ada tanda mutlak, ya, sebuah fungsi di dalam tanda mutlak, dan di ruas kanan merupakan fungsi, cuman tidak pakai tanda mutlak ya. Untuk tanda di sini bebas, bisa kurang dari atau lebih dari, atau kurang sama dengan, lebih sama dengan, ya salah satu. Nah, untuk penyelesaiannya amannya kita gunakan definisi ya, definisi dari nilai mutlak. Nah, misal kita punya soal, misalkan nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari nilai bukan X kurang 2 misalnya ya, X kurang 2. Nah, ini kita kan lihat di sini ada tanda mutlak, ini kita buatkan definisinya. Si X kurang 3 ini menurut definisi nilai mutlak, nilainya ada dua kemungkinan, yaitu X kurang 3 atau min X kurang 3. Nah, kapan dia X kurang 3? Kalau X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, atau X lebih dari sama dengan 3. Dan kebalikannya ini pasti kalau si X kurang 3 kurang dari 0 atau X kurang dari 3. Jadi kita punya dua selang di sini, yaitu yang pertama X kurang dari 3 dan yang kedua adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kita teliti untuk masing-masing selang ya. Misalkan selang yang atau interval yang pertama untuk X lebih dari atau sama dengan 3, berarti kita masukkan dari soal X kurang 3 dikurang X kurang 2, ini menjadi nilai mutlak X kurang 3 kita rubah menjadi X kurang 3. Jadi hilang tanda mutlaknya, yang ini bagian atas. Di X kurang 3 kurang dari X kurang 2. Nah, di sini kalau kedua ruas kita kurangi X ya, kita kurangi X, berarti nanti kan muncul min 3 kurang dari min 2. Nah, ternyata si X nya tidak ada, yang tinggal di sini adalah sebuah kalimat ya, dimana ditulis di sini min 3 kurang dari min 2. Nah, kita perhatikan pernyataan ini min 3 kurang dari min 2 ini adalah pernyataan benar ya. Kalau pernyataan benar artinya apa? Untuk setiap X lebih dari atau sama dengan 3, pernyataan pertidaksamaan ini bernilai benar ya. Berarti dia merupakan penyelesaian ya. Jadi penyelesaiannya berupa selang. Jadi kita tulis himpunan yang pertama yaitu X, di mana X lebih atau sama dengan 3 ya, untuk X elemen real. Karena kita tadi ketemu sama pernyataan benar. Kecuali kalau kita ketemu pernyataan salah di sini, berarti himpunannya adalah himpunan kosong, seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk yang interval yang kedua. Di sini interval kedua yaitu X kurang dari 3. Nah, kalau X kurang dari 3, nilai mutlak X tambah 3 ini tadi nilainya adalah negatif dari X kurang 3, kan seperti itu. Berarti kita bisa ubah ini, hilangkan tanda mutlak menjadi negatif. Nah, kita buka kurung ini, min X, min dari min 3 itu berarti positif 3 kurang dari X kurang 2 ya. Kita selesaikan, berarti ke kedua ruas kita kurangi X, berarti X atau ini pindah ruas, seperti itu kamu sebut ya. X pindah ke kiri kurang dari min 2. Nah, ini pindah jadi min 3. Min X ini adalah min 2X ya, min 1 kurang 1X gitu ya, berarti min 2X kurang dari min 2 kurang 3 itu adalah min 5. Nah, supaya menjadi X ini berarti kita bagi dengan min 2. Kalau membagi dengan bilangan negatif berarti tandanya menjadi dibalik ya, berarti ini X lebih dari min 5 per min 2 ya. Min 5 per min 2 ini adalah 5 per 2. Nah, lalu apakah ini langsung merupakan himpunan penyelesaian? Kita cek dulu ya. Kita tadi punya pertidaksamaan ini di interval X kurang dari 3. Sementara ini adalah X lebih dari 5 per 2. Berarti kita tentukan irisan dari X kurang 3 dengan X lebih dari 5 per 2 ya. Berarti kalau kita punya garis bilangan, misalkan di sini adalah
5/2 dan di sini adalah 3, maka X kurang dari 3 itu adalah dari 3 ke kiri. Nah, nih. Sedangkan X lebih dari 5/2 ternyata dari 5/2 ke kanan, seperti itu ya. Nah, ternyata beririsan ya, mereka beririsan yaitu di daerah yang berwarna hijau ini kan. Nah, ini berwarna hijau ini. Berarti kita bisa tuliskan ini sebagai himpunan yang kedua, yaitu X, dimana karena di antara berarti X di tengah lebih dari 5/2 dan dia kurang dari 3 ya, X elemen bilangan real. Nah, lalu bagaimana dengan penyelesaian keseluruhan? Penyelesaian keseluruhan tentu gabungan ya, gabungan dari himpunan yang pertama ini dengan himpunan penyelesaian yang kedua ya. Berarti kalau kita tuliskan di garis bilangan, himpunan yang pertama ini adalah lebih dari 3, berarti lebih sama dengan 3, berarti ini tam ya, 3 ke kanan. Nah, lalu yang satu lagi antara 5/2, 5/2 itu adalah 2,5 ya, berarti di sini 5/2, di sini 3. Nah, seperti itu antara. Nah, seperti ini. Maka ini tadi himpunan pertama, lalu ini himpunan yang kedua. Kalau kita lihat ini kalau digabungkan berarti sama saja, ini kan kosong ya, ada di sini isi, berarti 3 masuk ya. Berarti dari 5/2 ke kanan atau lebih besar dari 5/2 ya, maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 5/2 ya, dan X elemen L, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, bentuk di mana di sini terdapat dua tanda mutlak, yang di dalam tanda mutlak ini terdapat fungsi, dan di kanan ini, di luas kanan ada sebuah konstanta, dapat kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak ya. Kita lihat contoh, misalkan nilai mutlak dari 2x kurang 1 ditambah nilai mutlak x kurang 1 kurang dari 4 misalnya ya. Nah, ini pertama kita tentukan dulu masing-masing tanda mutlak ini definisinya ya. Berarti kalau 2x kurang 1 ini kemungkinan nilai mutlak ini nilainya kemungkinannya ada 2, yaitu 2x kurang 1 atau negatif dari 2x kurang 1 ya, berdasarkan definisi nilai mutlak ya. Nah, dia akan menilai 2x kurang 1 kalau si 2x kurang 1 ini lebih atau sama dengan 0 ya, atau 2x itu lebih dari 1 dan x lebih dari 1/2 ya. Jadi ini 1 pindah ke kanan, lalu kita bagi 2 ya. Dan dia akan bernilai negatif dari 2x kurang 1 kalau 2x kurang 1 kurang dari 0 ya, atau x lebih dari kurang dari 1/2 ya, kurang dari 1/2. Oke, x kurang 1 kurang dari 0, x kurang dari 1/2. Nah, untuk tanda mutlak yang kedua juga kita tentukan. Berarti di sini x kurang 1 nilainya bisa jadi x kurang 1 atau negatif dari x kurang 1 ya. Kapan dia x kurang 1? Kalau si x kurang 1-nya lebih atau sama dengan 0, atau si x-nya lebih atau sama dengan 1 ya. Kapan dia negatif? Ini kalau si x kurang 1-nya kurang dari 0 atau x kurang dari 1. Maka sekarang kita punya interval ya, interval dimana kalau kita punya garis bilangan seperti ini, kita punya 1 dan setengah ya. Jadi kalau misalkan ini adalah setengah, di sini setengah, lalu di sini 1, maka kita punya 3 interval, yaitu x kurang dari setengah ini, lalu antara setengah dan 1 ya, x lebih dari atau sama dengan setengah yang ini ya, lalu dia kurang dari 1 di antara setengah dengan 1,
dan X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, nilai dari masing-masing tanda mutlak ini kita masukkan ke masing-masing interval ya. Jadi pertama misalkan tadi kita punya nilai mutlak 2x kurang 1, ini adalah 2x kurang 1 kalau dia lebih dari setengah. Lebih dari setengah berarti di selang ini dan selang ini ya. Berarti di sini 2x kurang 1, 2x kurang 1, dan di sebelah kiri itu adalah min 2x tambah 1 ya, negatifnya. Lalu untuk nilai mutlak x kurang 1 juga seperti itu, batasnya adalah di 1 ya, nih dia akan bernilai x kurang 1 kalau x lebih dari 1. Kalau di sini 1 berarti lebih dari 1 di sebelah sini, di x kurang 1, dan akan menilai negatif ya. Kalau kita buka kurung ini berarti min x tambah 1, berarti di sebelah kiri 1 dia bernilai min x tambah 1. Di sini juga min x tambah 1. Nah, sekarang kita punya 3 interval, masing-masing kita cari ya. Untuk interval yang pertama yaitu x kurang dari setengah. Kita selesaikan. Nah, masukkan ke soal. Nah, tanda mutlak ini kita hilangkan, kita ganti dengan yang sudah kita jabarkan ini. Ya, berarti nilai mutlak 2x kurang 1 saya ganti dengan min 2x tambah 1. Lalu nilai mutlak x kurang 1 diganti dengan min x tambah 1. Berarti sini ditambah min x tambah 1 kurang dari 4. Nah, saya selesaikan. Min 2x dikurang x itu adalah min 3x. 1 ditambah 1 itu adalah 2 kurang dari 4 ya. Berarti min 3x ini min 3x kurang dari 4 dikurang 2 ya, jadi 2 nya pindah ke kanan, maka x kurang dari 4 dikurang 2. Nah, sorry, di sini kan tanda koefisiennya adalah bertanda negatif ya. Kalau kita membagi dengan koefisien tanda negatif, maka yang terjadi adalah apa? Tanda berbalik ya. Jadi x lebih dari 4 kurang 2, 2 per min 3 ya. Jadi x lebih dari min 2 per 3. Nah, ini kalau kita cari irisannya. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita cari irisannya ya. Irisan dari apa? Dari si interval dengan hasil ini ya. Berarti kalau kita masukkan ke garis bilangan, kita punya min 2 per 3 dan 1 per 2. Berarti misalkan di sini min 2 per 3, maka di sini adalah 1 per 2 ya. Daerah mana yang x kurang dari 1 per 2? Berarti dari 1 per 2 ke kiri. Nah, seperti itu kan. Daerah mana yang x lebih dari min 2 per 3? Berarti dari min 2 per 3 ke kanan ya. Maka ternyata terdapat irisan ya. Irisannya saya kasih yang warna biru ini ya. Berarti dia berada di antara min 2 per 3 dan 1 per 2. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan, berarti himpunan yang pertama ini adalah x, di mana karena di antara berarti x di tengah ya, lebih dari min 2 per 3 dan dia kurang dari 1 per 2 ya, di mana x adalah elemen. Nah, ini baru penyelesaian dari selang yang atau interval yang pertama. Jadi kita punya 1, 2, 3 ya. Kita punya 3 selang di sini ya. Maka kita cari satu persatu. Berarti ini baru selang yang pertama. Kita lanjut ke selang yang kedua ya. Nah, misalkan saya tulis di sini selang yang kedua. Untuk antara ya, antara x, nah di atas saja, oke, space-nya. Untuk selang yang kedua, x lebih dari atau sama dengan 1 per 2 dan kurang dari 1 ya. Kita masukkan nilainya adalah ini. Tadi nilai mutlak 2x kurang 1 adalah 2x kurang 1.
Dan nilai mutlak dari X kurang satunya di sini masih min X tambah 1 ya. Berarti di sini min X tambah 1 kurang dari 4. Kita selesaikan. 2X ditambah min X berarti 2X kurang X ya. Berarti X. Min 1 ditambah 1 berarti 0 ya, habis ya. Min 1 ditambah 1 berarti udah X kurang dari 4. Bisa kita tulis di sini, kita buat garis bilangannya dulu. Berarti kita punya selang yang pertama antara setengah dan 1 ya. Nanti kalau di sini 1/2 ini penuh ya, karena ini pakai sama dengan. Lalu di sini 1, maka selang yang pertama itu adalah antara ini ya, saya kasih warna biru. Lalu yang kedua, X kurang dari 4 ya. Kalau misalkan 4 itu di sini, maka X kurang dari 4 itu adalah ke kiri dari 4 ya. Dari sini ke sebelah kiri. Nah, maka daerah yang beririsan di sini adalah, kalau kita lihat, tetap daerah interval tadi ya. Daerah interval tadi. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih atau sama dengan setengah dan X kurang dari 1 ya, X elemen F. Nah, ini untuk himpunan yang kedua. Kita bisa lanjut ke himpunan untuk daerah yang ketiga ya. Daerah yang ketiga, di sini kita punya interval X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, lebih dari sama dengan 1, maka nilai mutlaknya kita rubah dengan ini ya. Nilai mutlak 2X kurang 1 adalah 2X kurang 1. Kita tambah dengan nilai mutlak X kurang 1 adalah X kurang 1 juga kurang dari 4 ya. 2X ditambah X itu adalah 3X min X tambah min X min X min 1 ditambah min 1 berarti min 2 ya, kurang dari 4. Maka kita peroleh 3X adalah kurang dari 4 tambah 2. X kurang dari 4 tambah 2 6/3 ya, atau X kurang dari 2. Nah, penting kita lakukan apalagi, kita cari irisan dari interval dan hasil. Nah, interval tadi adalah X lebih dari 1. Berarti kalau di sini 1, maka yang merupakan interval itu adalah dari 1 ke kanan ya. Dan X kurang dari 2 itu adalah dari 2 ke kiri ya. Kalau misalkan 2 berarti di sini, maka dari 2 ke kiri. Nah, seperti ini ya. Maka ternyata irisannya itu adalah dari 1 sampai 2 ya. Dari 1 sampai 2. Maka kita bisa tulis himpunan penyelesaian yang ketiga ini adalah X, di mana X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari 2. X elemen bilangan real. Nah, untuk penyelesaian keseluruhan itu tentunya adalah gabungan dari himpunan 1, himpunan 2 dan himpunan 3 ya, gabungan. Berarti kalau kita lihat di sini kita punya X antara min 2/3 dengan setengah digabung dengan dari setengah ke 1 digabung dengan dari 1 ke 2. Berarti kayaknya gambar ini saling sambung menyambung gitu ya. Kalau kita buatkan di garis bilangan, nah, garis bilangan berarti kan kira-kira seperti ini. Nah, pertama X antara min 2/3 dan setengah. Jadi kalau di sini min 2/3 dan di sini 1/2, nah dia ini. Lalu digabung dengan X antara setengah dan 1. Nah, setengahnya masuk karena ini pakai sama dengan. Berarti di sini saya hitamkan
sampai ke 1. Nah, ini nyambung kan? Nyambung dia. Lalu lanjut lagi, di sini kan 1 tidak masuk. Ternyata di himpunan ketiga 1 masuk ya. Nanti kita gabung dengan himpunan yang ketiga. Dari sini ke 2 ya. Nah, ternyata daerah gabungannya bisa kita lihat di sini itu adalah HP sama dengan X, dimana antara min 2/3 dan 2 ya. X lebih dari min 2/3 dan X kurang dari 2 ya, dimana X adalah elemen R. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Kita cari setiap selang, lalu kita cari irisan dari interval dengan hasil, cari irisan interval dengan hasil, lalu semua hasil per interval itu kita gabung ya. Itulah himpunan penyelesaian.